ESK, Season 12. Bab 111, Ketidaksukaan terhadap sedikit lemak. Puncak senjata. Sedikit lemak tiba di pintu masuk Gua Tsushimo. Pintu-pintu masuk dihancurkan oleh kren kecil dan Tsushimo belum memperbaikinya. Melihat ke dalam, sedikit lemak melihat seorang pria berjubah hijau dalam tidur nyenyak di tempat tidur batu dengan harimau roh ganas menjaga di samping. Sebuah kilatan muncul di mata sedikit gemuk ketika dia melemparkan pedangnya ke samping dan bergegas masuk. Ketika roh harimau melihat sedikit lemak, ia menggeram pelan tetapi tidak menunjukkan permusuhan. Secara alami tahu bahwa sedikit lemak adalah teman Tsushimo. Jika ada orang lain yang menerobos masuk, harimau roh akan bergegas di depan Tsushimo untuk memblokir. Kawan, bangun. Sedikit lemak sudah berteriak sebelum dia mendekat. Meskipun Tsushimo tertidur lelap, dia sudah sadar tanpa sadar saat lemak kecil menerobos masuk. Sambil menggelengkan kepalanya yang mengantuk, Tsushimo duduk dan mengedipkan matanya yang mengantuk sambil meregangkan tendonnya. Kak, di mana saja kamu selama 3 bulan terakhir? Kenapa aku tidak melihatmu dimanapun? Tanya sedikit berlemak. Tsushimo menjawab dengan santai, aku keluar untuk bersantai. Memutar matanya, sedikit berlumuran lemak, bro, kamu yakin sekali. 5 puncak saling berhadapan mendekat namun kamu keluar untuk bersantai. Petik 2. Berhenti sejenak, sedikit berlemak beringsut ke arah Tsushimo dan berkata secara misterius, bro, tidakkah kamu mendengar sesuatu yang besar terjadi di sekte kita baru-baru ini? Ah. Tsushimo agak bingung ketika dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Bro, Anda tahu bahwa ada 10 formasi pagoda di Arai Peak, kan? Ya. Seorang murid misterius membersihkan seluruh 10 formasi pagoda. Jantung Tsushimo melonjak sedikit dan dia lebih terjaga sekarang. Sambil mengerutkan kening, dia bertanya, bagaimana kamu tahu tentang itu? Saya bukan satu-satunya. Semua murid cobaan dari 5 puncak tahu tentang itu. Tak lama, seluruh sekte akan tahu tentang itu. Ada banyak orang berkumpul di Arai Peak sekarang. Petik 2. Tsushimo kaget. Dia tidak menyangka bahwa tindakannya yang tidak disengaja akan menyebabkan kegemparan seperti itu. Mungkinkah Penatua Luo dan guru puncak Xuan Yi telah menyebarkan berita? Salah. Setelah dipikir, setelah dipikir-pikir, Tsushimo bertanya, apa maksudmu dengan murid misterius? Tidak ada yang tahu siapa yang membersihkan 10 formasi pagoda. Hehe. Little berlemak tersenyum misterius ketika dia berkata dengan berseri-seri, itu bagian yang paling luar biasa. Setelah murid membersihkan pagoda, dia tidak meninggalkan namanya pada 10 formasi prasasti. Sekarang, para murid dari kelima puncak menebak-nebak identitas orang itu. Petik 2. 10 formasi prasasti. Tsushimo mengedipkan matanya dan samar-samar ingat bahwa ada prasasti besar yang dipenuhi kata-kata di samping 10 formasi pagoda. Apa maksudmu meninggalkan nama pada 10 formasi prasasti? Tsushimo bertanya sekali lagi. Little berlemak menjelaskan penggunaan 10 formasi prasasti. Setelah membersihkan pagoda, seseorang harus mengetuk lencana sekte mereka pada 10 formasi prasasti agar nama mereka dicatat. Tsushimo membeku sejenak dan bergumam pada dirinya sendiri, jadi, ada hal seperti itu. Orang yang luar biasa itu membersihkan semua 10 level dalam sekali jalan dan pergi dengan anggun begitu saja. Sangat mengagumkan. Petik 2. Mata sedikit gemuk dipenuhi dengan kekaguman seolah-olah dia membayangkan sikap luar biasa seorang kultivator di tengah-tengah awan halus, pergi ketika dia menjentikkan lengan bajunya. Pada kenyataannya, Tsushimo benar-benar kelelahan malam itu dan nyaris tidak berhasil kembali dengan pedangnya. Tidak mungkin dia sebebas itu. Sedikit berlemak memperhatikan bahwa Tsushimo terganggu dan tampaknya tidak tertarik. Dia kemudian meraih lengan Tsushimo, berkata, bro, ayo pergi. Saya akan membawa Anda ke Arai Peak dan Anda akan melihat betapa menakjubkan orang itu. Diam-diam, Tsushimo menghindari tangan gemuk kecil dan menggelengkan kepalanya. Aku akan memberikannya izin. Tsushimo tidak punya banyak waktu untuk memulai. Sekarang dia telah menghabiskan 3 bulan di Arai Peak tanpa memperbaiki eliksir, meningkatkan budidaya atau berlatih memegang pedang, dia ditinggalkan dengan kurang dari 3 bulan hingga akhir tahun. Bagaimana dia ingin bergabung dengan orang banyak? Selain itu,
dia adalah penantang misterius itu, Su Zimo sama sekali tidak ingin tahu. Pada saat yang sama, Su Zimo menyadari bahwa jika ada kabar yang tersebar, itu akan membawa sedikit masalah baginya. Dia memutuskan untuk menyembunyikannya untuk sementara waktu. Bro, sekarang kerumunan besar di Arai Peak. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Sayang sekali jika Anda tidak melihatnya. Sedikit lemak tidak menyerah dan terus membujuk. Su Zimo tertawa kecil dan menjawab dengan santai, aku juga tidak tahu apa-apa tentang formasi. Apa masalah besar tentang menantang pagoda? Pernyataan itu dengan santai dikeluarkan oleh Su Zimo. Namun, sedikit lemak langsung tidak senang. Bang! Telapak tangannya yang gemuk menghantam keras di ranjang batu Su Zimo, mengeluarkan bunyi gedebuk. Su Zimo linglung. Bro, itu bukan hal yang baik untuk dikatakan. Little berlemak menjaga senyumnya dan ekspresinya sangat serius. Mungkin murid misterius itu mungkin bukan lawanmu dalam hal penyempurnaan senjata. Tapi kakak, kamu jangan meremehkannya seperti itu. Petik 2. Apa maksudmu, apa masalahnya dengan menantang pagoda? Apakah Anda tahu apa artinya bagi seseorang untuk dapat membersihkan level 10 dari 10 formasi pagoda? Su Zimo bertanya secara otomatis, apa? Sedikit berlemak tertegun mendengar pertanyaan Su Zimo. Setelah memegangnya untuk waktu yang lama, wajahnya memerah dan dia juga tidak bisa memberikan jawaban. Secara alami, sedikit lemak tidak benar-benar marah. Itu hanya saat penghinaan bagi penantang misterius itu. Su Zimo menatap wajah malu sedikit gemuk dan tidak bisa menahan senyum. Sebenarnya, aku murid misterius itu. Bro, berhenti main-main, Little berlemak melambaikan tangannya untuk memotongnya. Su Zimo. Little berlemak berkata dengan suara yang dalam, bro, Anda harus memahami bahwa melalui generasi murid percobaan dalam sejarah sekte, ada banyak jenius. Namun, yang terbaik di antara mereka hanya membersihkan level 6. Lihatlah Feng Haoyu itu. Dia mungkin tampak mengesankan sekarang, tetapi tidak seperti belum ada jenius lain dengan akar semangat angin di sekte. Dia hanya salah satunya. Namun, murid misterius yang membersihkan level 10. Dia adalah orang pertama yang melalui ribuan tahun sejarah sekte kita. Petik 2. Su Zimo hanya bisa mengangguk setuju. Pikirkan tentang itu, kawan. Bukankah itu luar biasa ketika Anda melewati formasi 8 kesulitan dan menghancurkan gerbang pengujian roh? Sama seperti Anda, pencapaian murid misteri ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan wajah tabah, sedikit berlemak berkata dengan sungguh-sungguh, bro, kamu harus rendah hati. Kerendahan hati itu penting. Anda tidak bisa memandang rendah orang lain dengan santai. Itu tidak akan berhasil. Baiklah, aku mengerti. Saya akan memeriksanya ketika saya punya waktu. Petik 2. Su Zimo berkeringat deras untuk pembicaraan ini. Ketika dia melihat bahwa sedikit lemak tidak punya niat untuk berhenti, dia mengubah topik pembicaraan. Sudah lama sejak saya berkultivasi. Saya harus mengambil kesempatan untuk meningkatkan kultivasi saya. Petik 2. Si kecil berlemak memindai Su Zimo dengan spirit piring art. Dia masih di kondensasi Ki level 6. Pahit, sedikit berlemak berkata, bro, lihat kamu. Anda sudah berada di kondensasi Ki level 6 3 bulan lalu tetapi Anda belum mengalami kemajuan sama sekali. Bagaimana Anda akan melawan Feng Haoyu? Bro, bahkan jika kamu tahu kamu tidak bisa memenangkannya, kamu harus bangkit dan tidak menyerah. Jalan budidaya itu seperti melawan air. Jika Anda tidak maju, Anda didorong kembali. Anda sudah membuang 3 bulan begitu saja. Apa yang harus saya katakan tentang Anda? Mendesah. Su Zimo. Bab 112, Elixir Choice. Dengan susah payah, Su Zimo akhirnya berhasil mengirim sedikit lemak. Dia kemudian berjongkok di pintu masuk gubuknya dan fokus pada pembentukan formasi. Dia mengatur formasi grade 2 formasi pengumpulan asap. Karena identitas burung bodoh itu unik, Su Zimo tidak berani membuat formasi pembunuhan. Cukuplah baginya untuk membuat formasi perangkap dan menahan burung bodoh itu. Berdiri di samping, harimau roh menyaksikan. Meskipun tidak mengerti apa yang sedang terjadi, ia menyadari bahwa kembalinya Su Zimo pasti berarti bahwa yang terakhir telah menemukan cara untuk menekan burung bodoh itu. Dia pergi selama 3 bulan penuh, itu bukan periode waktu yang singkat. Su Zimo menghabiskan 1 hari penuh untuk menyiapkan formasi pengumpulan asap. Namun, dia tidak berniat berhenti tepat setelah itu. Dia terus membuat formasi kedap suara lain di luar formasi pengumpulan asap. Dengan begitu, Su Zimo tidak akan terpengaruh tidak peduli bagaimana burung bodoh itu menangis di dalam perangkap. Setelah itu, ia membuat jejak menggunakan lencana binatang buas di leher harimau roh sehingga yang terakhir akan memiliki akses tidak terbatas ke tempat tinggal gua. Pada saat semuanya sudah diatur, sudah malam. Su Zimo menatap langit malam tanpa merasa mengantuk sedikit pun. Kurang dari 3 bulan sampai akhir tahun, dia tidak punya banyak waktu lagi.
Menurut rencana aslinya, dia akan bisa mencapai kondensasi Qi yang disempurnakan melalui penggunaan batu roh yang cukup. Sekarang dia telah menghabiskan begitu banyak waktu di Arai Peak, dia hanya akan dapat mencapai level 9 Qi Condensation maksimal pada akhir tahun ini. Bagaimanapun, dia belum memiliki banyak kemajuan pada penyempurnaan eliksir. Terhadap penyempurnaan Qi Feng Haoyu yang disempurnakan, Suzimo tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang. Selain itu, Feng Haoyu mengembangkan salah satu dari 3 keterampilan rahasia utama, pedang etiril. Satu-satunya peluang Suzimo untuk menang adalah pada 2 manual formasi pedang. Dia harus menguasai formasi pedang tripartit dan heksagonal sebelum akhir tahun dan menjadi master formasi pedang. Suzimo tidak tidur sepanjang malam saat dia memanggil eliksir furnace dan mulai dengan perbaikan. Sebelumnya, dia memiliki kesempatan untuk memperbaiki eliksir kelas 1. Namun, itu meledak karena gangguan kecil keren, menyia-nyiakan semua usahanya sebelumnya. Setelah 3 bulan tidak memperbaiki eliksir, teknik Suzimo jelas berkarat. Tidak dapat mengontrol suhu api dengan tepat, ramuan roh dibakar menjadi abu. Hanya sampai tengah malam ketika dia akhirnya menemukan perasaan itu dan masuk ke dalam alur. Gagal berkali-kali di antaranya, Suzimo akhirnya berhasil menyuling kuali eliksir datang pagi-pagi. Biasanya, sebuah kuali berisi 9 ramuan. Namun, kompleksitas penyempurnaan meningkat dengan resep dan dengan demikian, jumlah eliksir berkurang. Misalnya, di antara ramuan kelas 1, yang paling sulit di antara mereka adalah yayasan pendirian eliksir dan setiap penyempurnaan hanya akan menghasilkan 1 ramuan, tidak lebih. Spirit Gathering Elixir adalah yang paling sederhana untuk disempurnakan di antara ramuan kelas 1. 9 ramuan pengumpul roh meledak keluar dari lubang-lubang di eliksir furnace dan melayang di udara. 8 dari eliksir memiliki 3 pola eliksir terukir pada mereka, mereka adalah eliksir tingkat superior. Salah satunya memiliki 4 pola eliksir tingkat tertinggi. Melihat 9 ramuan yang telah disempurnakannya melayang di udara, mata Suzimo berkedip saat dia merenung. Itu di luar dugaannya bahwa ia berhasil menghasilkan ramuan dengan kualitas seperti itu dengan upaya pertamanya. Perbaikan eliksir tidak seperti senjata. Untuk perbaikan senjata, api adalah fondasinya. Namun, inti sebenarnya dari itu adalah di tangga emosi dan arwah. Adapun penyempurnaan eliksir, inti sebenarnya terletak pada 2 langkah ekstraksi. Semakin teliti ekstraksi, semakin sedikit pemotor eliksir dan semakin baik kualitas produk akhir. Dengan satu pikiran, nyala api merah muncul dari ujung jari tangan kanan Suzimo dengan bunyi gedebuk. Hanya ada satu penjelasan mengapa dia bisa membuat ramuan dengan kualitas seperti itu adalah api roh level 3. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa api roh tingkat 3 yang dihasilkan oleh tangan kanannya tidak seperti api roh tingkat 3 yang normal. Bahkan, tampaknya memberinya keuntungan unik dalam hal penyulingan herbal roh. Selama dia terus berlatih menangkap suhu nyala api secara tepat dan membiasakan dirinya dengan rasio ramuan roh, tidak akan mustahil baginya untuk membuat ramuan yang sempurna. Mungkin api milikku ini sebenarnya bukan roh api level 3. Mungkin hanya berbagi warna yang sama dengan 1. Petik 2. Suzimo menatap tangan kanannya berulang kali dan jatuh dalam pikiran yang dalam. Saat itu, tangisan burung bangau muncul di luar kediaman guanya. Kau. Roh harimau bergetar ketika tersentak ketakutan. Rambut di punggungnya berdiri saat rasa takut merembes keluar dari matanya. Bahkan setelah 3 bulan, roh harimau masih memiliki ketakutan yang tersisa. Itu sudah cukup untuk mengatakan betapa tersiksanya itu dengan kren kecil. Akhirnya di sini. Suzimo tersenyum lembut ketika dia melihat dengan tenang pada burung bangau kecil yang turun dari langit. Mengepakkan sayapnya, burung bangau kecil menatap Suzimo dengan ekspresi mengejek dan gembira. Artinya jelas, goreng kecil, bahkan jika Anda bersembunyi di luar selama 3 bulan, Anda harus kembali cepat atau lambat. Anda tidak bisa lepas dari genggaman saya. Tepat saat burung bangau kecil turun ke pintu masuk gua, cahaya terang dan berdasling bersinar dari tanah. Pola formasi bersinar terang ketika formasi pengumpulan asap diaktifkan. Kau. Ekspresi Little Crane berubah saat panik. Ia ingin terbang ke langit, tetapi ia menyadari bahwa bagaimanapun caranya, ia tidak dapat terbang keluar dari wilayah kecil itu. Itu terjebak. Dibesarkan di Ethereal Peak, bangau kecil secara alami mengetahui metode yang digunakan oleh para pembudidaya. Seketika, ia menyadari bahwa itu mungkin telah jatuh ke dalam jenis formasi arai. Kau. Marah. Derek kecil menjerit tajam dan keras. Namun, suaranya bergema di sekitar formasi kedap suara dan tidak bisa melewatinya. Di dalam kediaman gua, harimau roh melihat bangau kecil yang membuka mulutnya tanpa suara keluar. Seketika, itu berseri-seri dan melompat di sekitar tempat dalam kegembiraan.
Gilirannya untuk melihat burung bodoh itu menderita. Akhirnya, datanglah giliranku untuk membalas dendam. Roh harimau mengangkat kepalanya dan melolong, membiarkan semua kemarahannya. Ketika melihat provokasi harimau roh, bangau kecil bahkan lebih marah. Itu berdiri diam di tempat selama beberapa waktu sebelum tiba-tiba mengepakkan sayapnya. Di tengah badai yang mengamuk terbentuk, itu menukik menuju gua tinggal dengan cakar tajam, dingin. Roh harimau melompat ke kanan. Saat hendak menghindar, ia menyadari bahwa bangau kecil masih terjebak di wilayah yang sama dan tidak bisa melarikan diri sama sekali, itu hanya menghantam sudut-sudut seperti serangga tanpa kepala. Itu menyebabkan roh harimau tertawa lebih riang. Su Zimo menghela nafas lega. Jelas bahwa burung bodoh itu tidak tahu apa-apa tentang formasi. Selain itu tidak cukup kuat untuk menembus formasi dengan kekuatan kasar. Dia akhirnya bisa berkultivasi dalam damai untuk beberapa hari ke depan. Benar-benar tidak peduli pada burung bangau kecil yang mengamuk dan menangis di pintu masuk gua, Su Zimo mengeluarkan batu roh dari tas penyimpanannya dan menyalurkan Qi Condensation untuk diolah. Kultivasinya stagnan selama 3 bulan sekarang dan dia harus meningkatkannya sesegera mungkin. Meskipun dia baru saja memperbaiki kuali Spirit Gathering Elixir, Su Zimo tidak punya niat untuk memakannya. Dia menemukan dari guru eliksir Peak sebelumnya bahwa selain eliksir yang sempurna, semua eliksir bertingkat lainnya memiliki kotoran. Dampak yang mereka miliki pada pembudidaya adalah sesuatu yang tidak ditentukan. Pada saat itu, Su Zimo sudah membuat pilihan. Kecuali itu ramuan yang sempurna, dia tidak akan mengkonsumsinya dengan santai. Pada saat itu, Su Zimo belum menyadarinya. Namun, pilihannya itu justru menjadi alasan mengapa ia akan mendapatkan fondasi yang kuat yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun di jalur kultivasinya. Bab 113, Betapa Berdosa. Setelah 3 hari, Su Zimo akhirnya memperbaiki sebuah kuali Spirit Elixir berkumpul dengan ramuan yang sempurna. Dia menempatkan eliksir sempurna itu dengan hati-hati ke dalam botol giok dan menyimpannya di tas penyimpanannya. Derek kecil terperangkap oleh formasi pengumpulan asap selama 3 hari terakhir dan tidak dapat melarikan diri. Itu juga parau setelah menangis selama 3 hari 3 malam. Sekarang, itu tergeletak di tanah dengan cara sedih, menatap Su Zimo dengan menyedihkan. Su Zimo datang sebelum formasi pengumpulan asap dan memandangi bangau kecil dengan senyum palsu. Burung bodoh, kau tahu seberapa kuat aku sekarang? Derek kecil mengangguk dengan tergesa-gesa dan tampak kagum. Su Zimo tidak tergerak. Burung bodoh ini memiliki status tinggi dan tidak pernah menderita sebelumnya di sekte ini, tidak mungkin ia menyerah begitu saja. Jika Su Zimo melepaskannya, itu mungkin bahkan akan kembali dan menyebabkan keributan yang lebih besar. Tetap di sini selama 3 bulan. Aku akan melepaskanmu setelah 5 puncak berhadapan, kata Su Zimo dengan santai. Kau. Seketika, ekspresi bangau kecil berubah ketika berteriak pada Su Zimo seolah mengancamnya. Mencemooh dengan dingin, Su Zimo berpura-pura seolah tidak melihat apa-apa dan meninggalkan guanya, mengendarai pedang terbangnya menuju puncak eliksir. Mengetahui cara memperbaiki Spirit Gathering Elixir tidak cukup baginya untuk menjadi nomor 1 dari Elixir Peak. Kesulitan terbesar dari perbaikan senjata terletak pada pengumpulan roh. Sedangkan untuk penyempurnaan eliksir, kesulitannya terletak pada pengetahuan mendalam yang diperlukan dari semua jenis herbal roh. Seorang master pemurnian eliksir dasar akan dapat membedakan antara ramuan roh untuk ramuan kelas 1 serta atribut mereka dan suhu yang bisa mereka tahan. Seseorang yang tidak terbiasa dengan hal-hal itu akan ditempatkan di tempat jika seseorang memberi mereka resep dan mereka tidak tahu tentang ramuan roh yang terdaftar. Jika demikian, bagaimana mereka bisa memperbaiki eliksir? Master Refinement Elixir yang luar biasa akan dapat memahami deskripsi resep berdasarkan imajinasi dan kreativitas mereka. Dari sana, mereka bisa memperbaiki eliksir baru menggunakan rasio mereka sendiri. Tapi tentu saja, Su Zimo masih jauh dari itu. Motif Su Zimo untuk menuju ke puncak eliksir adalah untuk menukar catatan ramuan roh kelas 1 sehingga dia bisa mengingatnya. Setelah itu, ia akan menukar beberapa resep dan ramuan herbal untuk terus berlatih pada penyempurnaan. Tak lama, Su Zimo kembali ke kediaman guanya. Selama beberapa hari berikutnya, ia berupaya meningkatkan budidaya dan penyempurnaan eliksir. Terperangkap dalam formasi, bangau kecil tidak bisa makan dan kehilangan berat badan, tampak lebih menyedihkan. Roh harimau tidak tahan melihatnya menderita dan karenanya, ketika berburu makanan di luar, ia akan membawa beberapa untuk Derek kecil juga, mengobrol dengannya sesekali. Selama periode ini, hubungan antara harimau dan bangau telah meningkat sedikit. Hanya saja, cara bangau kecil memandang Su Zimo masih dipenuhi dengan kebencian dan kebanggaan. Su Zimo tidak bisa diganggu. Hari ini,
dia memperbaiki kuali eliksir lain dengan 4 tingkat tertinggi dan sisanya menjadi tingkat superior. Ketika Suzimo hendak menyimpan eliksir, dia punya ide. Meskipun dia tidak akan mengkonsumsi ramuan itu, mereka masih mengandung esensi herbal roh. Dia bertanya-tanya apakah mereka akan bekerja untuk membantu binatang buas meningkatkan kultivasi mereka lebih cepat juga. Saat memikirkan itu, Suzimo berjalan menuju roh harimau dengan ramuan wangi yang harum. Tepat saat dia hendak bertanya, harimau roh itu mengibaskan ekornya dengan tatapan pandering. Mulutnya menganga dan air liur hampir meneteskan air liur. Baiklah, itu menyelamatkannya pertanyaan. Lihatlah ekspresimu yang tidak berharga. Suzimo memarahi dengan bercanda sebelum melemparkan beberapa eliksir yang baru disaring. Roh harimau melompat ke udara dan membuka mulutnya, menangkap ramuan dan mengunyah dengan puas. Ketika kren kecil yang terjebak dalam formasi melihat itu, ia tertegun. Itu juga berhasil. Itu benar-benar terpana. Itu telah memakan ramuan sebelumnya. Namun, bahkan jika ibunya adalah Mystical Guardian Beast, eliksir yang diberikan padanya kelas menengah. Burung bangau kecil belum pernah melihat seseorang seperti Suzimo yang akan memberi makan seekor anjing eliksir tingkat tinggi. Bagi bangau kecil, cara harimau roh menjilat dengan ekor yang bergoyang-goyang sebelumnya tidak berbeda dengan seekor anjing. Burung bangau kecil memiliki pandangan yang jelas tentang semuanya, bahkan ada ramuan kelas atas. Betapa borosnya. Betapa borosnya. Menarik sekali. Betapa berdosa. Tapi aku suka itu. Burung bangau kecil melompat ke tanah dengan gembira dan mengedipkan mata pada roh harimau, mencoba memberi sinyal padanya. Ada banyak pembudidaya yang memelihara binatang buas di dunia budidaya. Namun, hanya sedikit dari mereka yang mau memberi makan binatang roh mereka dengan eliksir tingkat jauh lebih rendah atau lebih unggul. Penggarap bahkan tidak tega makan ramuan itu, apalagi memberi makan binatang roh mereka. Burung bangau kecil merasa cocok dengan harimau roh akhir-akhir ini dan itu menyiratkan bahwa yang terakhir untuk berbagi beberapa eliksir dengannya. Roh harimau melirik bangau kecil dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya, ia mengambil ramuan dengan kualitas terburuk dari tanah dan melemparkannya ke dalam formasi pengumpulan asap. Derek kecil sangat marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mengangkat pantatnya, harimau roh berlari kembali dan mencakar sebuah lingkaran di tanah, melindungi sisa eliksir di depannya. Sepertinya sudah siap untuk bertarung dengan siapa saja sampai mati jika mereka berani menyentuh pil itu. Suzimo menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mengambil beberapa botol batu giok dari tas penyimpanannya, dia menuangkan semua eliksir di depan harimau roh. Sebagian besar dari mereka adalah eliksir tingkat tinggi dengan beberapa yang tingkat tertinggi, bahkan kualitas terendah ada di kelas menengah. Dia berkomentar, ini semua untukmu. Cepat dan tingkatkan kultivasi Anda. Roh harimau itu sangat berbeda. Kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Sukacita akhirnya datang padaku. Roh harimau merpati kepala pertama ke tumpukan eliksir dan hampir pingsan karena aroma itu semua. Burung bangau kecil semakin cemas saat menonton, menangis berulang kali tetapi suaranya tidak bisa didengar sama sekali. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan begitu banyak ramuan? Bagikan beberapa dengan saya. Setelah beberapa saat, harimau roh itu kembali sadar dan menelan beberapa ramuan lainnya. Kemudian tergeletak di tanah dan mulai mendengkur. Setiap binatang roh tahu bagaimana cara berkultivasi secara bawaan. Namun, binatang roh tertentu dengan garis keturunan yang kuat akan berisi warisan memori yang akan membuat teknik budidaya mereka lebih kuat. Roh harimau hanya memiliki garis keturunan biasa dan teknik penanamannya tidak akan pernah bisa menandingi bagian pembersihan marrow, apalagi demistik klasik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar. Pikiran untuk memberikan bagian pembersihan marrow kepada roh harimau sehingga bisa berubah menjadi lebih kuat telah terlintas dalam pikiran Suzimo juga. Namun, Dai Yue pernah memperingatkannya untuk tidak memberikan keterampilan kepada orang lain dan karena itu, Suzimo hanya bisa meninggalkan pikiran itu. Melihat bahwa tidak ada yang memperhatikannya, bangau kecil merasa sangat sedih. Tak punya pilihan, ia memilih ramuan yang ditinggalkan oleh harimau roh sebelumnya dan mulai berkultivasi. Dalam beberapa hari, harimau dan bangau menghabiskan semua eliksir. Meskipun penanaman kecil bangau naik, itu tidak jelas karena itu adalah roh iblis dan tidak mengkonsumsi banyak eliksir untuk memulai. Namun, aura harimau roh itu jelas jauh lebih ganas. Tatapannya berubah lebih seram dan bulunya kini berwarna keemasan, berdiri tegak seperti jarum yang berkilauan. Jika terus berkultivasi seperti itu, tidak akan lama sebelum roh harimau menjadi iblis roh dasar yayasan pembentukan. Setelah eliksir dikonsumsi, baik harimau roh dan bangau kecil mendambakan lebih banyak saat mereka melihat Suzimo dengan sedih, menunggunya untuk disempurnakan. Pada saat ini,
ramuan roh yang telah ditukar dengan Suzimo telah habis seluruhnya. Karena dia tidak lagi memiliki poin kontribusi, dia harus menggunakan batu roh jika dia ingin menukar herbal roh di puncak eliksir. Namun, Suzimo membutuhkan batu roh untuk meningkatkan kultivasinya. Menemui tatapan antisipasi dari dua binatang roh, Suzimo hanya mengangkat bahu dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa memperbaiki eliksir lagi. Saya kehabisan herbal roh. Petik 2. Itu seperti guntur yang menyambar. Berita itu merupakan pukulan besar bagi harimau dan bangau. Keduanya kecanduan dan belum menikmati kepuasan hati mereka. Namun, dia akan berhenti. Bab 114, Kartu Trump. Alasan mengapa Suzimo ingin berhenti memperbaiki eliksir adalah karena dia tidak lagi membutuhkannya. Mirip dengan penyempurnaan senjata, Suzimo tidak lagi harus membuang waktu sekarang karena dia bisa memperbaiki senjata roh kelas rendah. Ada 2 bulan tersisa sampai akhir tahun. Saat ini, kultivasi Suzimo berada di level 7 Ki kondensasi. Ditambah dengan ramuan sempurna yang telah disempurnakan sebelumnya, itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencapai kondensasi Ki level 9 pada akhir tahun. Namun, penyempurnaan Ki kondensasi tidak mungkin baginya. Di Perfected Ki Condensation, Dantian akan terbuka seperti lautan Ki yang luas dan seseorang akan jauh lebih kuat daripada di level 9. Itu adalah sesuatu yang membutuhkan ramuan, batu roh, dan periode kultivasi yang panjang. Bahkan pembudidaya dengan akar roh surga tidak terkecuali aturan itu. Selama periode waktu ini, bangau kecil telah mengkonsumsi sedikit ramuan Suzimo. Meskipun masih terjebak dalam formasi mengumpulkan asap, hubungannya dengan Suzimo telah meningkat. Meski begitu, Suzimo tidak berani membiarkan derek kecil keluar. Hari ini, sedikit lemak tiba di gua Suzimo sekali lagi. Ketika dia melihat bahwa kultivasi Suzimo telah meningkat, dia merasa lega dan berpikir bahwa Suzimo akhirnya bangkit. Pada saat ini, dunia budidaya sedikit gemuk berada di puncak kondensasi Ki level 8. Pada akhir tahun, dia pasti akan mencapai level 9 Ki Condensation. Meskipun kemajuannya sudah sangat cepat, itu masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Feng Haoyu dan Leng Rou. Secara teori, kecepatan kultivasi akar roh surga seharusnya tidak kalah dengan varian akar roh. Suzimo samar-samar merasakan bahwa tubuh gemuk kecil itu berbeda. Meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan miliknya, itu pasti jauh lebih kuat daripada kebanyakan pejuang Ki Refinement lainnya. Ada kemungkinan bahwa sedikit lemak telah menggunakan sebagian dari ki arwahnya untuk memanaskan tubuhnya. Itu mungkin sebabnya dia tidak berada pada level yang sama dengan Feng Haoyu dan Leng Rou. Alasan kedatangan sedikit gemuk itu secara alami untuk memberi Suzimo berbagai metode pedang dan pertempuran di antara para pembudidaya. Seperti yang disebutkan Xuan Yi, perkelahian antara prajurit Ki Refinement relatif sederhana dan tidak ada banyak hal untuk disebutkan, sebagian besar harus dipelajari melalui pengalaman praktis. Untuk bulan itu, sedikit lemak tinggal di kediaman Suzimo. Saat mereka berdua berdebat setiap hari, keterampilan memegang pedang Suzimo menjadi lebih dan lebih cakap. Awalnya, Suzimo berada pada posisi yang sangat dirugikan. Setiap kali sedikit lemak memanggil pedangnya, dia bisa menekan Suzimo dalam waktu kurang dari 3 gerakan. Namun, seiring berjalannya waktu, Suzimo lambat laun bisa menyamai sedikit lemak. Selanjutnya, roh harimau bahkan bergabung dalam perkelahian dan menyerang Suzimo bersama dengan sedikit lemak. Pada awalnya, Suzimo tidak terbiasa diserang oleh sedikit lemak dan roh harimau bersama. Namun, saat keterampilan pedangnya meningkat, dia mampu menahan tanahnya tanpa kehilangan. Selama periode waktu ini, yang paling membingungkan sedikit lemak adalah bahwa meskipun berada di level 7 Ki kondensasi, Suzimo benar-benar mampu menyamai dia yang berada di level 8. Itu menyiratkan bahwa kualitas Ki roh Suzimo jauh lebih unggul dibandingkan dengan sedikit gemuk. Tapi, itu tidak masuk akal. Keduanya memiliki akar roh surga, jadi mengapa akan ada tingkat perbedaan antara Ki roh mereka? Little berlemak telah menanyakan hal itu sebelumnya juga, tetapi Suzimo hanya menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia juga tidak jelas. Sebenarnya, Suzimo punya teori. Itu karena perubahan kualitas akan terjadi setelah roh Ki memasuki tubuhnya melalui tangan kanannya, menyebabkannya menjadi lebih murni di dalam tubuhnya. Samar-samar, Suzimo merasa bahwa tangan kanannya mungkin memiliki sesuatu yang lain yang ditinggalkan Dai Yue untuknya. Itulah alasan mengapa dia bisa menghasilkan api roh level 3 juga. Namun, semuanya begitu aneh sehingga Suzimo secara alami tidak akan menyebutkannya kepada orang lain. Hari ini, sedikit lemak punya rencana untuk pergi. Dia sudah mengajar Suzimo sebagian besar dari apa yang telah dia pelajari di Spirit Peak, tidak ada artinya untuk tinggal lebih lama lagi.
Sebelum dia pergi, lemak kecil tiba-tiba menyatakan secara misterius, "Bro, aku tahu sepertinya kita agak cocok baru-baru ini. Tapi, sebenarnya, aku punya kartu truf." Petik 2. Oh, Su Zimo mengangkat alisnya. Ekspresi puas melintas di mata kecil gemuk saat dia terkekeh. "Bro, aku sebenarnya sudah mengolah teknik tempering tubuh yang membutuhkan sedikit semangat Ki. Jika bukan karena itu, saya akan bisa mencapai kondensasi Ki yang disempurnakan pada akhir tahun." Petik 2. Memang, Su Zimo sudah menebak dengan benar. Ketika dia melihat bahwa Su Zimo tidak memiliki reaksi yang tajam, sedikit lemak berpikir bahwa itu karena dia tidak mengerti manfaat dari pengerasan tubuh. Karena itu, dia bergegas maju dengan bersemangat. "Bro, Anda belum pernah bertarung dengan para kultivator yang memiliki tubuh marah sebelumnya. Jika saya menggunakan kartu truf saya, Anda pasti akan kalah." Petik 2. Apakah begitu? Su Zimo terkekeh dan bertanya. Ketika dia mendengar itu, sedikit lemak memelototinya dan dengan lembut berkata, "Bro, jika kamu masih tidak percaya padaku, kita bisa memiliki spar lain sehingga aku bisa menunjukkan teknikku padamu." "Sangat baik." Su Zimo mengangguk setuju. Sedikit lemak memanggil lemak, itu adalah senjata roh semu. Di antara 5 puncak, tidak banyak murid percobaan yang memiliki senjata roh kelas rendah. Karena sedikit lemak baru bergabung selama kurang dari 1 tahun, ia secara alami tidak memilikinya juga. Selama spar normal mereka, Su Zimo secara alami tidak menggunakan pedang terbang tingkat rendah yang telah ia ciptakan. Sebagai gantinya, dia juga akan menggunakan senjata roh semu. "Pergilah." Aliran roh Ki melesat dari kedua ujung jari mereka ke pedang terbang mereka. Dengan bola-balik melewati rumah gua, kedua pedang terbang itu saling berselisih. Melekat. Dentang. Suara benturan logam bergema saat bunga api terbang. Dalam hal menggunakan pedang, keduanya sama-sama cocok dan pedang terbang kedua pihak tidak bisa menghancurkan pertahanan yang lain. Saat itu, sedikit lemak berteriak dan menamparkan tas penyimpanannya, memanggil kapak raksasa. Kapak raksasa itu tampak sama ukurannya dengan sedikit lemak dan kelihatannya sangat aneh ketika dia memegangnya. Sementara pedang terbang mereka bertarung di udara, sedikit lemak mengambil keuntungan dari kesempatan itu dan meluncur maju. Cahaya keemasan menyinari permukaan tubuhnya saat dia tiba-tiba di hadapan Su Zimo, lebih cepat dari sebelumnya. Swoosh! Kapak raksasa itu merobek rongga dan turun dari langit dengan mengancam. Sebelum mendekat, rambut Su Zimo sudah didorong ke belakang. "Haha, teman, kamu kalah." Sedikit lemak meledak dalam tawa. Saat kapak raksasa itu hendak menabrak kepala Su Zimo, sedikit lemak berlendir menahan diri. Saat itu, dengan ekspresi yang tidak berubah, Su Zimo tiba-tiba meraih kapak yang masuk. Bang! Meskipun kapak raksasa telah bertemu dengan daging, suara yang bergema terasa seperti dikalahkan. Kapak raksasa tidak bisa maju lagi. Wajah Little Fatty berubah pucat dengan pertarungan saat dia bergegas dan bertanya dengan panik, "Bro. Apakah kamu baik-baik saja? Kenapa kamu mengambil senjataku?" Petik 2. Su Zimo sudah melemparkan kapak ke tanah dan menarik kukunya secara diam-diam. Sambil mengangkat tangan Su Zimo, sedikit lemak memeriksanya bola-balik. Tidak ada kerusakan sama sekali. Dia baik-baik saja. Benar-benar tidak terluka. Tatapan kecil gemuk terhadap Su Zimo berubah secara bertahap. Tidak peduli sekuat apapun tubuhnya, tidak mungkin dia berani menerima senjata dengan tangan kosong, yang mirip dengan merayu kematian. Namun, sedikit lemak telah menyaksikan pemandangan itu terbuka tepat di depan matanya. Sebelum sedikit lemak berhasil menarik momentumnya, Su Zimo sudah menghentikan kapak. Perasaan itu tidak berbeda dengan memotong gunung yang tak tergoyahkan. Kamu." Mata sedikit gemuk dipenuhi dengan keheranan. Su Zimo tertawa kecil. "Saya juga sudah mengembangkan teknik tempering tubuh sebelumnya. Anda harus membantu saya menyembunyikannya." "Ye pastinya." Sedikit lemak mengangguk secara naluriah. Bab 115, dimulainya face off. Ketika sedikit lemak meninggalkan gua Su Zimo, dia masih dipenuhi dengan keraguan. Dalam keadaan linglung, dia tidak tersentak dari apa yang terjadi sebelumnya. Tidak ada kekurangan teknik tempering tubuh yang menakjubkan di dunia kultivasi. Namun, dia belum pernah mendengar satu pun yang bisa ditangkap oleh pengguna dengan tangan kosong. Dan, dia tidak terluka sama sekali. Bahkan setan yang dikenal dengan tubuh kuat mereka mungkin tidak berani melakukan hal seperti itu. Tiba-tiba, sedikit gemuk mengingat adegan mereka memasuki sekte. Su Zimo sedang menggendongnya ketika berhadapan dengan roh iblis di dinding puncak, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan pengerasan tubuh. Mengernyit, sedikit berlemak ingat saat kapak besarnya bertemu dengan telapak tangan Su Zimo. Selain bunyi tumpul, ada beberapa suara aneh lainnya. Seolah-olah sesuatu yang tajam telah menggores senjatanya, membuat suara yang tajam.
Karena semuanya terjadi begitu tiba-tiba, sedikit lemak tidak berpikir terlalu banyak ke dalamnya. Namun, hal-hal terasa aneh dalam retrospeksi. Secara naluriah, dia mengeluarkan kapak raksasa dan menyapu dengan tatapannya. Seketika, pupil matanya mengerut ketika rambut di punggungnya berdiri, dia ketakutan. Ada 5 lubang kecil di permukaan kapak. Dengan menghirup udara dalam, lemak kecil menenangkan diri dan menggerakkan telapak tangannya pada kapak. Dia meletakkan telapak tangannya pada bilah kapak. Jari-jarinya pas persis di mana 5 lubang itu. Bruk, sedikit berlemak. Menjaga kapaknya dengan tergesa-gesa, dia menyesuaikan emosinya dan menenangkan dirinya sebelum pergi. Di gua tinggal, Su Zimo menatap telapak tangannya dan menghela nafas dengan lembut. Dia hanya ingin mengambil kapak kecil gemuk pada tingkah sebelumnya. Dia tidak berharap bahwa dia tidak bisa menekan kekuatan darah dan memaksakan paku yang tajam. Mungkin bukan masalah besar untuk dilihat oleh sedikit lemak. Namun, jika senior dari sekte melihatnya, mereka mungkin menjadi curiga dan itu bahkan mungkin mengungkapkan garis keturunan iblisnya. Masalah ini pada akhirnya masalah, Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Itu 1 bulan lagi dari akhir tahun. Budidaya Su Zimo baru saja naik ke level 8 Ki kondensasi. Dia mengambil weapon tripod dari tas penyimpanannya. Tidak peduli apa, dia harus menguasai formasi pedang tripartit dalam sebulan. Akan lebih baik jika dia bisa menguasai formasi pedang heksagonal juga, yang akan meningkatkan peluang kemenangannya melawan Feng Haoyu. Prasyarat menumbuhkan formasi pedang adalah bahwa seseorang harus memiliki seperangkat pedang terbang. Su Zimo sudah memiliki pedang terbang tingkat rendah, dia harus memperbaiki 5 lagi. Baginya, memurnikan pedang terbang tingkat rendah tidak lagi menjadi masalah. Dia mendapat bantuan dari persepsi rohnya untuk aspek pengumpulan roh, mengubahnya menjadi tingkat keberhasilan 100%. Namun, dia masih tidak bisa memperbaiki senjata roh kelas menengah karena alasan yang tidak diketahui. Setelah sehari, Su Zimo berhasil memperbaiki 5 pedang terbang tingkat rendah untuk membuat 1 set. Di kediaman guanya, ia mengingat isi formasi pedang tripartit dan mulai berkultivasi. Penguasaan pedang terbang yang sangat tinggi diperlukan untuk formasi pedang, pengaturannya harus sempurna. Untungnya, Su Zimo telah membangun dasar yang kuat dalam penggunaan pedang berkat bantuan sedikit gemuk selama sebulan terakhir. Sekarang, yang harus dia pelajari adalah bagaimana mengendalikan beberapa pedang terbang. Pada bulan terakhir, atmosfer di 5 puncak jelas jauh lebih padat. Sebagian besar murid bersembunyi di kediaman gua mereka, bersiap untuk menunjukkan kehebatan mereka dalam pertempuran. Keributan yang disebabkan oleh penantang misterius Araipik telah berangsur-angsur membara juga. Sebelumnya, identitas penantang misterius telah menjadi topik paling populer di antara para murid dari 5 puncak dengan semua orang menebak identitasnya setiap hari. Namun, diskusi sebagian besar mereda ketika mendekati akhir tahun. Hari ini, bel berbunyi dari Istana Etiril. Ada total 5 suara. 5 puncak yang berhadapan secara resmi telah dimulai. Banyak murid percobaan muncul dari gua mereka satu demi satu, melaju menuju puncak senjata dengan ekspresi bersemangat. 5 puncak saling berhadapan berlangsung selama 5 hari. Karena puncak senjata dan eliksir adalah yang terlemah, menurut pengaturan tahun-tahun sebelumnya, pertarungan mereka diatur pada hari pertama dan kedua. Namun, segalanya berbeda tahun ini. Setiap orang dari 5 puncak tahu tentang tantangan Feng Haoyu dan Su Zimo. Secara kebetulan, keduanya akan mengambil bagian dalam pertempuran senjata dan puncak eliksir. Baik itu perbaikan atau senjata atau ramuan, keduanya mengambil korban besar pada kiroh, energi, dan kondisi mental seseorang. Untuk memastikan bahwa mereka berdua dapat mengambil bagian dalam pertarungan dalam kondisi terbaik mereka, 5 pemimpin puncak sepakat bahwa mereka akan memisahkan acara. Hari pertama, Weapon Peak berhadapan muka. Hari kedua, Talisman Peak berhadapan. Hari ketiga, Elixir Peak berhadapan muka. Hari keempat, Arai Peak berhadapan muka. Hari kelima, Spirit Peak berhadapan muka. Karena berhadapan langsung dengan puncak roh adalah peristiwa yang paling dinanti di antara 5 puncak, selalu pada hari terakhir setiap tahun. Alasan mengapa mereka mengatur untuk menghadapi puncak Arai sebelum itu adalah agar Feng Haoyu bisa mendapatkan istirahat yang cukup dan mempersiapkan untuk puncak Spirit menghadapi langsung. Wajah Weapon Peak diadakan di Weapon Refinement Hall. Pada hari pertama, hampir semua murid dari 5 puncak berkumpul di luar Weapon Refinement Hall, bahkan ada murid sekte dalam berkumpul. Weapon Peak belum pernah melihat kerumunan seperti itu sebelumnya. Sekilas, seluruh tempat itu penuh sesak dengan orang. Alasan untuk ini adalah karena pertarungan puncak senjata adalah putaran pertama tantangan antara Feng Haoyu dan Su Zimo.
Semua mata tertuju pada ini. Semua orang ingin tahu siapa yang akan memiliki tawa terakhir dalam penyempurnaan senjata, bakat Spirit Peak, Feng Haoyu, dengan akar roh anginnya atau Su Zimo dengan roh api level 3-nya. Sebelum ini, murid-murid dari 5 puncak telah diam-diam bertaruh pada hasilnya. 5 master puncak duduk tepat di depan aula perbaikan senjata. Ada lebih dari 100 murid yang berpartisipasi berdiri di bawah. Adapun para murid yang menyaksikan, mereka hanya bisa berdiri di luar dan tidak diizinkan masuk kalau-kalau mereka mengganggu proses perbaikan senjata. Buat jalan, buat jalan. Sebuah teriakan terdengar dari luar kerumunan seolah-olah seseorang telah datang. Kerumunan berpisah ke sisi, mengungkapkan lorong. Tangan di belakang, seorang prajurit Ki Refinement berjubah ungu masuk. Dengan ekspresi angkuh, dia memasuki Weapon Refinement Hall, itu adalah Feng Haoyu. Luar biasa, dia sudah berada di kondensasi Ki yang disempurnakan. Petik 2. Bukan itu saja. Saya bilang, Senior Brother Feng sudah menekan Perfected Ki Condensation lebih dari sebulan yang lalu. Saat ini, dia hanya selangkah lagi dari memasuki wilayah Foundation Establishment. Petik 2. Aku ingin tahu apa kultivasi Su Zimo saat ini. Jika dia terlalu jauh, tidak akan ada sesuatu yang dinanti untuk perdebatan mereka. Petik 2. Saat itu, seseorang berteriak di antara kerumunan. Su Zimo ada di sini. Semua orang memandang. Tidak jauh dari sana, Su Zimo tiba dengan pedangnya. Masih mengenakan jubah hijau, dia tampak tenang seolah-olah tidak ada tekanan sama sekali. Seorang murid tidak bisa tidak mengejek, apakah saya melihat sesuatu? Dia hanya di level 8 Ki kondensasi. Fufu, kamu benar, perbedaan di antara mereka adalah 2 level. Hasilnya jelas tanpa mereka bertarung, murid lain menggelengkan kepalanya dan tertawa, telinganya jelas penuh dengan jijik. Jika aku adalah Su Zimo, aku akan mengakui kekalahan sesegera mungkin agar aku tidak dipukuli terlalu buruk di depan umum dan mempermalukan diriku sendiri. Petik 2. Bab 116, apa yang dimurnikannya? Terlepas dari ejekan kerumunan, Su Zimo tetap tanpa ekspresi. Seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, dia berjalan langsung ke aula perbaikan senjata. Karena dia telah menghabiskan 3 bulan di puncak arai dan berusaha keras untuk mempelajari tentang formasi pedang, budidaya Su Zimo belum mencapai kondensasi Ki level 9 yang diharapkan. Tapi tentu saja, masih ada beberapa hari lagi sebelum pertempuran terakhirnya dengan Feng Haoyu. Jika Su Zimo mengambil kesempatan untuk berkultivasi selama beberapa hari, ia akan memiliki kesempatan untuk mencapai kondensasi Ki level 9. Bro, semoga beruntung. Suara sedikit gemuk terdengar dari kerumunan saat dia mengayunkan tinjunya ke arah Su Zimo. Sambil tersenyum, Su Zimo mengangguk dan memasuki aula perbaikan senjata. Di dalam aula, Su Wei dan yang lainnya menganggukkan kepala untuk menyambut Su Zimo. Junior Brother Su, jangan biarkan ucapan jahat itu mengganggu Anda. Tenangkan dirimu dan kamu pasti akan menang. Su Wei berbisik ketika Su Zimo berjalan melewatinya. Iya, Anda juga, saudara senior Su Wei. Su Zimo menjawab sambil tersenyum. Jangan khawatir, saya sudah berhasil menumbuhkan api roh level 2 sekarang. Saya mungkin tidak akan kalah dari Feng Haoyu juga, mata Su Wei berkedip dengan percaya diri. Itu tidak mudah bagi seseorang di dunia kondensasi Ki mereka untuk menumbuhkan api roh level 2 juga. Kali ini, Su Zimo tidak berdiri di belakang aula. Sebaliknya, dia berjalan ke depan dan berdiri di barisan yang sama dengan Feng Haoyu. Aura tegang perlahan-lahan menyebar melalui aula. Saudara Junior Su, saya belum melihat Anda selama setengah tahun. Meskipun kultivasi Anda tidak meningkat banyak, Anda tampaknya menjadi lebih berani. Feng Haoyu melirik Su Zimo dan berkomentar dengan lembut. Aku selalu berani, nada suara Su Zimo acuh tak acuh karena dia bahkan tidak melihat. Feng Haoyu melanjutkan, jika kamu memohon belas kasihan dan mengakui kekalahan sekarang, aku akan memberimu wajah setelah Spirit Peak berhadapan dan membiarkanmu menderita kekalahan yang tidak memalukan. Apakah begitu? Su Zimo tersenyum dengan tenang. Tentu saja, Feng Haoyu tidak hanya ingin bertengkar dengan Su Zimo. Tujuan utamanya adalah untuk mengganggu pikiran Su Zimo. Baik itu senjata atau penyempurnaan eliksir, sedikit gangguan bisa mengakibatkan kegagalan. Sayangnya, Feng Haoyu tidak mengelola tujuannya. Kedua pukulannya seolah-olah memukul kapas dan tidak berbahaya. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu sesuatu. Bibir Feng Haoyu melengkung saat dia mengulurkan telapak tangannya. Dengan disiram, nyala api naik di dalamnya. Warna merah gelap, itu adalah level 2 Spirit Fire. Segera setelah itu, telapak tangan Feng Haoyu bergerak ketika angin roh disuntikkan ke api roh level 2. Swoosh! Nyala api tumbuh dalam ukuran dan warnanya bertambah, berubah menjadi merah tua dalam sekejap mata. Api roh tingkat 3.
Segera, suara Feng Haoyu terdengar. Aku juga berhasil menumbuhkan api roh tingkat 3. Di depan saya, dukungan terbesar Anda bukanlah apa-apa. Petik 2. Jelas bahwa Feng Haoyu berusaha memberikan tekanan lebih kepada Suzimo. Semakin banyak tekanan yang dialami Suzimo, semakin gugupnya dia dan semakin mudah dia melakukan kesalahan. Deru kejutan menyusul kerumunan di luar ketika mereka melihat api roh level 3 di telapak tangan Feng Haoyu. Awalnya, kupikir pertandingan pertama ini mungkin sangat intens. Sekarang, sepertinya Suzimo tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Petik 2. Betul. Dengan tingkat api roh yang sama, bagaimana teknik penyempurnaan senjata Suzimo bisa cocok dengan kakak Feng Feng? Petik 2. Mata Sueyi menjadi gelap. Dia telah memberikan segalanya untuk menumbuhkan api roh level 2. Dia berpikir bahwa dia bisa bersaing dengan Feng Haoyu, tapi dia masih agak terlalu lemah. Murid-murid lain yang berpartisipasi dalam pertempuran itu tampak muram dan gugup. Di dalam aula, Suzimo adalah satu-satunya yang tenang seperti biasa. Dia hanya meliriknya sebentar sebelum berbalik. Kelima Master Puncak tidak bisa membantu tetapi memuji internal ketika mereka melihat apa yang terjadi. Apapun itu, sikap tenang dan tenang Suzimo sudah cukup untuk berdiri di atas seluruh kerumunan. Pria tua yang acak-acakan itu berdiri dan memberi isyarat agar diam dengan kedua tangan ketika kerumunan itu perlahan-lahan menjadi tenang. Semua murid yang berpartisipasi dalam menghadapi puncak senjata dapat tampil dan memilih bahan roh. Terserah Anda apa jenis senjata yang ingin Anda buat. Setelah perbaikan selesai, pemenang akan diadili setelah senjata diserahkan. Begitu lelaki tua yang berantakan mengatakan itu, para murid di aula pergi dan memilih komponen roh yang mereka inginkan. Ada lebih dari 10 jenis komponen roh yang ditampilkan dengan mayoritas terdiri dari biji emas murni, bahan utama yang dibutuhkan untuk memurnikan pedang terbang. Komponen roh lainnya relatif lebih sedikit. Langkah pertama penyempurnaan senjata, pemilihan material, membutuhkan beberapa pengetahuan juga. Jika seseorang harus memperbaiki pedang terbang, selain biji emas murni, mereka hanya membutuhkan 2 atau 3 komponen roh pelengkap lainnya. Jika mereka menambahkan terlalu banyak, akan ada terlalu banyak pemotor yang akan menghasilkan penyempurnaan yang sulit dengan waktu yang lebih lama. Selama setiap puncak senjata berhadapan, tidak ada murid yang bisa memperbaiki senjata roh kelas rendah. Semua orang memperbaiki senjata roh semu. Karena itu, mereka dinilai berdasarkan kualitas dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Tak lama kemudian, banyak murid dilakukan dengan pemilihan materi. Suzimo adalah satu-satunya yang masih melayang di sekitar komponen roh memikirkan sesuatu. Sekarang dia sudah memiliki 6 pedang terbang, itu akan tampak berlebihan untuk memperbaiki yang lain. Setelah banyak berpikir, dia mengambil sedikit komponen roh yang berbeda dan kembali. Tindakannya itu menarik ejekan banyak orang. Semakin banyak jenis komponen roh ada, semakin berat senjata yang dibuat. Jika dia menyempurnakan pedang terbang, itu akan kehilangan keuntungan karena gesit dan tidak akan sia-sia. Petik 2. Apakah itu Suzimo bodoh atau apa? Jangan bilang dia mencoba memperbaiki palu besar, kan? Haha. Dari kelihatannya, itu mungkin. Jangan tertawa. Siapa tahu, dia mungkin sedang mencoba untuk memperbaiki pedang terbang raksasa yang akan menakuti kamu. Petik 2. Ada keributan di luar aula. Bahkan lelaki tua yang acak-acakan itu mengerutkan kening bingung atas apa yang dilakukan Suzimo. Para murid kembali ke posisi masing-masing dan mengambil tripod senjata mereka, mereka semua siap. Dengan lambaian tangannya, lelaki tua yang acak-acakan itu berkata dengan suram, biarkan puncak senjata dimulai. Saat dia mengatakan itu, aula dipenuhi dengan api. Bola api roh menari di telapak tangan banyak murid, menerangi aula dengan warna merah. Kerumunan di luar juga tenang. Di antara mereka, api kebakaran roh tingkat 3 Feng Haoyu dan Suzimo adalah yang paling menarik perhatian. Tepat setelah mereka adalah api roh level 2 Sueyi. Langkah kedua perbaikan senjata, pemanasan tripod. Hampir pada saat yang sama, Feng Haoyu dan Suzimo adalah orang pertama yang dilakukan dengan pemanasan tripod dan memasukkan komponen roh mereka. Kedua gerakan mereka sangat cair, jelas mereka telah melakukan banyak upaya. 5 Master Puncak mengangguk setuju. Api merah menyala di bawah tripod senjata mereka saat suhu di dalam naik. Tak lama, komponen roh menunjukkan tanda-tanda mencair. Karena Suzimo memiliki campuran komponen roh yang lebih luas, kecepatan peleburannya jelas lebih lambat. Bahkan dengan api roh level 3, Suzimo sudah tertinggal di belakang sebagian besar murid untuk langkah ini. Setelah 1 jam, cairan dalam tripod Feng Haoyu tidak lagi berkurang dan ia selesai dengan peleburan pertama. Dalam tripod senjata Suzimo, komponen roh baru saja mulai mencair. Membakar merah-merah, mereka menggelegak dan kotoran terus dibersihkan.
Saat itu, keuntungan Feng Haoyu jelas karena dia jauh di depan Su Zimo. Namun, Su Zimo tidak terburu-buru. Tanpa tergesa-gesa, dia melihat komponen roh di dalam tripodnya dan terus-menerus meningkatkan suhu apinya untuk membersihkan kotoran sebanyak mungkin. Pada saat Feng Haoyu selesai dengan penempaan dan mulai marah, Su Zimo baru saja selesai dengan peleburan, dia 2 langkah penuh di belakang. Jumlah cairan komponen roh yang tersisa di tripod senjata Su Zimo adalah signifikan. Itu lebih dari cukup untuk memperbaiki beberapa pedang terbang, apalagi satu. Hanya senjata roh macam apa yang dia saring? Pertanyaan itu terlintas di benak semua orang. Bab 117, Takut. Apa yang ingin disempurnakan oleh Su Zimo adalah kapak raksasa. Selama periode waktu ini, sedikit lemak telah banyak membantunya. Terakhir kali keduanya bertarung, Su Zimo tanpa sengaja menggali 5 lubang menjadi kapak raksasa kecil gemuk. Kapak raksasa ini dibuat untuk sedikit berlemak. 1 jam lagi berlalu, para pembudidaya lain sudah mulai menempa tetapi Su Zimo baru saja selesai dengan peleburan. Dengan asumsi posisi lotus, dia memulihkan roh Qi sambil menunggu senjata tripod menjadi dingin. Beberapa murid sudah tersingkir oleh langkah ini. Murid-murid itu tidak berhasil mengendalikan suhu dan gagal untuk dapat menempa, menyia-nyiakan semua upaya mereka sebelumnya. 15 menit berlalu. Tiba-tiba, Su Zimo berdiri dan menciptakan sepasang tangan menggunakan roh Qi. Sesampainya di tripod senjata, dia mulai menempa. Di sisi lain, suara gemerincing bisa terdengar. Feng Haoyu sudah marah. Setiap kali palu anginnya mendarat, itu akan menghilangkan beberapa kotoran dari pedang terbang, semakin menguatkannya. Setiap serangan dari palu angin pada pedang terbang merah akan mengirim bunga api terbang. Mendarat di bagian bawah tripod, percikan itu sebenarnya adalah kotoran dari pedang terbang. Di sisi Su Zimo, dia sudah selesai dengan penempaan. Apa itu? Kapak raksasa. Lebih jauh lagi, kapak itu terlalu bodoh. Mengontrolnya hanya akan membuang semangat Qi. Siapa yang akan menggunakannya? Betul, kapak itu telah kehilangan kegesitan dan ketangkasan yang seharusnya dimiliki oleh senjata roh. Sebaliknya, itu lebih seperti senjata yang akan digunakan pangkasar tanpa keuntungan apapun. Petik 2. Di luar aula, banyak murid sudah membuat kesimpulan terhadap kapak Su Zimo. Sedikit lemak adalah satu-satunya yang jantungnya berdetak kencang. Mengedipkan matanya, sebuah kemungkinan muncul di benaknya. Ekspresi Su Zimo tenang seperti biasa. Setelah menempa, dia menyalakan level 3 Spirit Fire-nya sekali lagi dan mulai memanaskan kapak raksasa. Tidak butuh waktu lama sebelum kapak raksasa dipanaskan ke kondisi kristal merah. Saat Su Zimo akan mulai marah, Feng Haoyu sudah selesai dengan langkah itu. Pada saat itu, Feng Haoyu ragu-ragu. Langkah selanjutnya adalah pertemuan roh yang sangat penting. Saat ini, keuntungan Feng Haoyu jelas. Baik itu dalam hal bentuk senjata roh atau kecepatan perbaikan, dia lebih unggul melawan Su Zimo. Namun, jika dia gagal mengumpulkan roh dan pedang terbangnya meledak, dia akan tersingkir di tempat. Diperlukan keberanian yang sangat besar bagi seseorang untuk berusaha mengumpulkan roh. Dalam beberapa bulan terakhir, Feng Haoyu benar-benar berhasil mengumpulkan roh sekali. Namun, dia tidak berani bertaruh pada saat yang sangat penting. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Feng Haoyu memutuskan untuk menyerah pada arwah dan mencelupkan pedangnya ke dalam air dingin. Dengan dentang, asap hijau mengepul saat pedang terbang terbentuk. Feng Haoyu sekarang adalah orang pertama yang memperbaiki senjata roh di puncak senjata. Dia meletakkan pedang terbang di meja depan dan kembali ke posisinya, menatap Su Zimo dengan tenang. Saudara senior Feng menang. Betul, kecuali jika Su Zimo berhasil mengumpulkan semangat, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Petik 2. Berhasil dalam arwah. Fufu, bisakah itu terjadi? Jangan lupa, dia baru bergabung dengan sekte kurang dari setahun. Dalam situasi yang begitu intens, bahkan master penyempurnaan senjata tingkat lanjut akan memiliki tingkat keberhasilan pengumpulan roh yang jauh lebih rendah. Petik 2. Banyak murid Spirit Peak yang menyaksikan di luar menghela nafas lega. Orang kedua yang menyelesaikan penempaan senjatanya adalah Sue Yi dari Weapon Peak. Dengan api roh level 2 yang dimilikinya, kecepatan tempur senjata Sue Yi lebih unggul dibandingkan yang lain. Langkah selanjutnya adalah arwah. Tidak seperti Feng Haoyu, Sue Yi tidak menyerah dan memilih untuk mencoba mengumpulkan roh. Ketika orang tua yang berantakan melihat itu, dia mengangguk pada dirinya sendiri. Agar adil, Feng Haoyu memang cukup berbakat dalam penyempurnaan senjata, bahkan lebih dari Sue Yi. Namun, ia tidak memiliki keberanian. Jika Feng Haoyu memilih untuk mencoba mengumpulkan roh, orang tua yang berantakan akan berpikir lebih baik tentangnya. Bahkan para murid yang tidak memiliki pengetahuan tentang perbaikan senjata, mereka tahu betapa sulitnya untuk mencoba mengumpulkan roh.
Oleh karena itu, pilihan Sue Yi menarik sedikit perhatian. Dengan ekspresi serius, Sue Yi mengendalikan kiroh dalam tripod senjata dengan waspada dan menyalurkannya ke arah pedang terbang. Retak. Suara renyah terdengar dari dalam tripod, bergema melalui aula keras dan jelas. Itu rusak. Sue Yi menyadari ada sesuatu yang salah. Para murid yang menyaksikan menggelengkan kepala mereka. Itu adalah suara retakan yang terbentuk pada pedang. Cukup benar. Saat berikutnya, satu lagi retakan terdengar. Sebuah ledakan menggema dari Sue Yi Sweapon tripod saat pedangnya terbang. Shrapnels melesat ke dinding bagian dalam tripod, menghasilkan suara gemerincing. Pengumpulan roh telah gagal. Sue Yi terkekeh pahit sebelum menyingkirkan senjata tripodnya. Dia membungkuk ke 5 tuan puncak dan meninggalkan aula perbaikan senjata. Ledakan pedang terbang itu berarti dia tersingkir. Setelah itu, murid-murid lain selesai dengan perbaikan senjata mereka. Selain Sue Yi, tidak ada orang lain yang mencoba mengumpulkan roh. Saat itu, Su Zimo menghembuskan udara lega saat dia selesai dengan temperamennya. Swoosh, swoosh, swoosh. Semua orang memperbaiki pandangan mereka pada Su Zimo. Beberapa murid Weapon Peak tampak antisipasi. Su Zimo sekarang menjadi harapan terakhir Weapon Peak. Jika dia gagal, itu berarti bahwa nomor 1 dari Weapon Peak akan diambil oleh para murid dari puncak lain. Meskipun mereka semua sekte yang sama, itu bukan suatu kehormatan bagi para murid dari Weapon Peak. Su Zimo berhenti sejenak dan tiba-tiba, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang, dia melepaskan senjata tripodnya. Apa yang dia lakukan? Apakah dia menyerah pada arwah? Aku tidak yakin. Petik 2. Jika Su Zimo ingin menyerah pada arwah, yang harus ia lakukan adalah mengeluarkan kapak raksasa dari tripod senjata dan mencelupkannya ke dalam air dingin. Tidak perlu menghapus tripod senjata. Tepat setelah itu, di depan semua orang, Su Zimo mulai menyalurkan roh ki di sekitarnya ke arah kapak raksasa dengan ekspresi serius. Pertemuan roh. Dia telah memilih untuk mencoba mengumpulkan roh. Namun, ini pemandangan yang cukup aneh di hadapan mereka. Sepanjang sejarah, tidak pernah ada master senjata pemurnian yang akan menghapus tripod senjata mereka saat melakukan pengumpulan roh. Itu benar-benar tidak ada gunanya dan terlalu berbahaya bagi master penyempurnaan senjata. Jika pertemuan roh gagal dan senjata roh meledak, orang pertama yang menderita adalah tuan penyempitan senjata sendiri. Ketika lelaki tua yang berantakan melihat itu, jantungnya berdetak kencang ketika dia berdiri secara naluriah, ingin menghentikan Su Zimo. Namun, Su Zimo sudah dimulai. Jika orang tua yang berantakan mengatakan sesuatu untuk mengalihkan perhatian Su Zimo, pertemuan roh mungkin berakhir gagal. Sambil mengerutkan kening, pria tua yang acak-acakan itu ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum duduk. Dia sangat tegang dan siap untuk menyelamatkan Su Zimo segera. Feng Haoyu yang awalnya berdiri di samping Su Zimo terkejut dengan tindakan yang terakhir dan langsung menghindar. Saat itu, Su Zimo menoleh sambil mengumpulkan roh dan memberikan senyum palsu. "Kenapa kamu berlari? Kamu takut?" Pernyataan itu menyebabkan keributan di luar aula. Ketika datang ke arwah, seseorang biasanya harus fokus dengan penuh perhatian untuk mencegah kesalahan. Tidak ada yang akan berperilaku seperti Su Zimo, dia tidak hanya menghapus senjata tripodnya, dia bahkan mengobrol dengan orang lain. Bukankah itu hanya mencari kematian? Namun, tidak ada yang tahu bahwa metode pengumpulan roh Su Zimo didasarkan pada persepsi rohnya. Bahkan jika dia terganggu, persepsi rohnya akan segera memperingatkannya tentang tanda-tanda kegagalan yang akan datang. Su Zimo akan berhenti secara alami. Gila. Feng Haoyu memarahi dingin sebelum mundur beberapa langkah lagi. Awalnya ada beberapa murid lain di samping Su Zimo. Beberapa dari mereka baru saja selesai memperbaiki senjata mereka. Namun, mereka bahkan tidak repot-repot menyerahkan pedang terbang mereka sebelum mereka menghindarinya seperti wabah. Beberapa murid masih menggunakan senjata roh mereka. Ketika mereka melihat apa yang terjadi, mereka lari tanpa mempedulikan senjata mereka di tripod, membenci orang tua mereka karena tidak memberi mereka sepasang kaki tambahan. Itu adalah kekacauan di dalam aula penyempurnaan senjata. Dalam sekejap mata, selain dari 5 penguasa puncak, tidak ada orang lain yang tersisa di sekitar Su Zimo. Bab 118, Nomor 1 Puncak Senjata. Ini adalah pertama kalinya sebuah adegan kekacauan ini terjadi selama puncak Weapon. Tapi tentu saja, itu juga karena belum ada orang seperti Su Zimo dalam sejarah. Di mata semua orang, dia adalah orang gila yang tidak peduli dengan hidupnya. Saya pikir dia sengaja membuat adegan karena dia tahu dia akan kalah. Petik 2. Menurutku, Su Zimo memiliki beberapa motif tersembunyi. Cara dia bertindak sebelumnya tampak seolah dia berusaha untuk melukai saudara senior Feng.
Mungkin jika itu terjadi, mereka berdua tidak perlu bertarung lagi. Petik 2. Kerumunan di luar aula dipenuhi dengan tebakan. Su Zimo, apakah kamu akan mencoba mengumpulkan roh atau kamu menyerah? Mengapa kamu melakukan sesuatu yang sangat aneh? Tuan Spirit Peak, Wen Xuan, bertanya dengan kasar dengan alis berkerut. Su Zimo tertawa. Tentu saja aku berusaha mengumpulkan roh. Kenapa kamu melepas tripod senjatamu untuk arwah? Wen Xuan bertanya lagi. Kenapa tidak? Su Zimo membalikkan pertanyaan itu, membuat Wen Xuan terdiam. Memang, tidak ada aturan seperti itu yang menyatakan bahwa pengumpulan roh harus dilakukan dalam tripod senjata. Tindakan Su Zimo sangat aneh sehingga tidak ada yang bisa memahaminya. Saat itu, Su Zimo berbalik untuk melihat Feng Haoyu sambil mengumpulkan roh, tertawa dan bertanya, Feng Haoyu, apakah kamu berpikir bahwa kamu akan menang? Feng Haoyu mendengus dingin, saya tidak percaya Anda bisa berhasil dalam pengumpulan roh. Sangat baik, akan kutunjukkan. Sebenarnya, selama percakapan singkat itu, Su Zimo sudah mencoba beberapa pertemuan roh. Namun, dia berhenti tepat waktu setelah merasakan bahaya. Kali ini, jejak samar pola roh muncul di kapak tanpa peringatan-peringatan. Su Zimo sangat gembira. Keberhasilan. Berdengung. Dengan gemetar, kapak bersinar terang, memancarkan cahaya yang berbeda. Pola roh. Diskusi di luar aula berangsur-angsur mereda. Banyak murid menyaksikan tercengang dengan mulut Agape, bola mata mereka hampir jatuh keluar dari rongganya. Dia telah berhasil dalam pengumpulan roh. Bukankah mereka mengatakan bahwa mengumpulkan roh itu sulit? Bagaimana mungkin Su Zimo berhasil menciptakan pola semangat bahkan ketika mengobrol dengan santai? Belum lagi banyak murid di luar aula, bahkan 5 guru puncak tertegun dan penuh dengan pertanyaan. Apakah itu keberuntungan? Kebetulan? Apa yang baru saja terjadi? Pada akhirnya, 4 master puncak lainnya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang penyempurnaan senjata. Mereka semua memandang pria tua yang acak-acakan itu dengan ragu. Merenungkan untuk waktu yang lama, lelaki tua yang acak-acakan itu tidak dapat memberikan jawaban dan menggelengkan kepalanya juga. Dengan keberhasilan Su Zimo dalam pengumpulan roh, tidak ada keraguan tentang statusnya sebagai orang nomor 1 dalam pertarungan ini. Wajah Feng Haoyu berubah jelek seketika. Bahkan jika dia lebih cepat dalam memperbaiki senjatanya, itu adalah senjata roh semu tanpa nilai. Ia memenangkan. Haha, puncak kami menang. Bagus sekali, saudara junior Su. Setelah keheningan sesaat, serangkaian sorakan muncul dari kerumunan. Murid-murid puncak roh yang awalnya menganggap tinggi Feng Haoyu menundukkan kepala karena kalah. Bahkan pada saat ini, mereka masih bingung bagaimana Su Zimo berhasil dalam arwah. Selain itu, dia terlihat sangat santai. Orang lain mungkin belajar tentang perbaikan senjata selama bertahun-tahun tanpa bisa memperbaiki senjata roh kelas rendah. Namun, anak ini mampu membuatnya bahkan ketika sedang mengobrol. Feng Haoyu menenangkan dirinya dengan cepat. Menyeringai dengan dingin, dia berbalik untuk pergi. Sangat baik, sangat baik. Anda memenangkan babak ini. Kami akan bersaing lagi di pertandingan Elixir Peak. Petik 2. Meskipun suaranya bisa didengar, dia sudah menghilang ke kerumunan. Dengan dentang keras, Su Zimo mencelupkan kapak raksasa ke dalam air dingin. Seketika, kapak raksasa kelas rendah terbentuk. Bersinar dengan aura dingin, itu tampak tangguh seolah-olah itu bisa membelah seluruh gunung. Jadi bagaimana jika itu adalah senjata roh kelas rendah? Warrior Ki Refinement yang mana yang akan menggunakan kapak sebodoh itu? Lelucon yang luar biasa. Petik 2. Seorang murid Spirit Peak berkomentar masam. Itu bukan hal yang baik untuk dikatakan. Itu jenis senjata yang aku suka. Petik 2. Sedikit lemak tidak senang di tempat. Murid senjata roh itu mencibir dengan dingin, apa gunanya menyukainya? Itu bahkan bukan senjata rohmu. Petik 2. Saat itu, Su Zimo memberi isyarat kepada sedikit berlemak dan menyatakan, berlemak, senjata ini dibuat untuk Anda. Sini, ambil. Murid Spirit Peak yang berbicara memiliki ekspresi marah adalah dia menghilang ke kerumunan dengan sedih. Sedikit berlemak tersandung ke Su Zimo dengan penuh semangat. Sambil menggosokkan kedua telapak tangannya yang gemuk, dia ingin tertawa tetapi dia malu. Benarkah? Ini untuk saya. Sampai sekarang, sedikit lemak tidak memiliki senjata roh kelas rendah dengannya. Dia tidak berpikir bahwa Su Zimo akan membuatkannya untuknya secara pribadi. Selain itu, kapak raksasa ini benar-benar cocok untuknya, seolah-olah itu adalah karya yang dibuat khusus. Dengan senjata roh kelas rendah ini, sedikit lemak pasti akan bisa mendapatkan peringkat yang bagus pada Spirit Peak secara langsung. Iya, terima saja. Su Zimo mengangguk dan menyerahkan kapak raksasa itu menjadi sedikit berlemak.
Ketika sedikit lemak mengambilnya, dia tidak tahan untuk membiarkannya pergi dan berkata dengan memabukkan, aku akan memeluknya untuk tidur malam ini. Dengan itu, sedikit lemak mencium ciuman basah pada kapak raksasa. 5 Master Puncak tersenyum ketika mereka melihat itu. Pemuda berambut coklat itu berkata dengan suara rendah, itu cukup membantu. Sayang sekali. Jika Suzimo dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk menciptakan pedang terbang tingkat rendah untuk dirinya sendiri, ia mungkin meningkatkan peluangnya untuk menang melawan Feng Haoyu, kata Xuan Yi. Wen Xuan menggelengkan kepalanya. Perbedaan kekuatan antara dia dan Feng Haoyu terlalu besar. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh beberapa senjata roh tingkat rendah. Petik 2. Pria tua yang acak-acakan itu mengibaskannya. Tidak penting. Suzimo dapat memilih senjata roh kelas rendah dari keinginannya dari kamar senjata roh untuk mendapatkan nomor 1 dari puncak senjata. Petik 2. Bangkit, lelaki tua yang acak-acakan itu menyatakan, hasil dari puncak senjata ini jelas. Pemenangnya adalah Suzimo, murid dari Weapon Peak. Petik 2. Banyak murid Weapon Peak bersorak keras. Lelaki tua yang acak-acakan itu melanjutkan, Suzimo, datang dan jelaskan kepada kami arti mengapa kamu melepas tripod senjatamu lebih awal. Suzimo tampak gelisah. Jangan khawatir, tidak ada perbedaan antara mereka yang berada di depan atau di belakang. Siapapun yang mencapai prestasi itu adalah master. Bagikan wawasan Anda agar kita semua dapat belajar darinya, lelaki tua yang berantakan itu mendorongnya. Suzimo berjalan ke pria tua yang berantakan dan berbisik, Tuan, metode saya tidak cocok untuk semua orang. Agar adil, Suzimo adalah satu-satunya yang bisa mencoba metode pengumpulan roh itu, tidak ada orang lain yang bisa menirunya. Tidak masalah, sebutkan beberapa hal dengan santai, lelaki tua yang acak-acakan itu membujuk lagi. Tak punya pilihan, Suzimo menuju ke depan. Menghadapi banyak murid dari 5 puncak, dia batuk dengan lembut. Di luar aula, banyak murid mendengarkan dengan ama. Sebenarnya ini kebiasaan pribadi untuk melepas senjata tripod. Saya hanya merasa itu akan membantu meningkatkan peluang saya untuk sukses dalam pengumpulan roh. Suzimo menguatkan dirinya dan berkomentar dengan ambigu. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa komentar kasualnya telah melekat di benak banyak murid. Menghapus tripod senjata dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pengumpulan roh. Melihat kilau di mata banyak murid, Suzimo melanjutkan dengan buru-buru, melepaskan senjata tripod adalah tindakan berbahaya. Yang terbaik adalah jika semua orang tidak mencobanya. Petik 2. Meskipun dia mengatakannya dengan niat baik, banyak murid salah mengerti bahwa Suzimo hanya mengatakannya karena dia tidak ingin mereka mempelajari metode pengumpulan rohnya. Oleh karena itu, untuk periode waktu setelah ini, para murid sekte mulai mengalami kecelakaan terus-menerus saat menyempurnakan senjata. Gagal mengumpulkan roh, mereka dibiarkan setengah mati oleh pecahan senjata roh yang meledak. Bab 119, menghubungkan senjata roh. Setelah puncak senjata berhadapan berakhir, banyak murid bubar secara bertahap. Pria tua yang berantakan itu menghentikan Suzimo. Datang sebelum Spirit Weapon Chamber, dia tertawa dan berkata, hadiah untuk Weapon Peak nomor 1 adalah untuk mendapatkan senjata roh yang dipilihnya di Spirit Weapon Chamber. Masuklah. Petik 2. Prestasi Suzimo untuk mencapai nomor 1 dari Weapon Peak adalah sebuah kehormatan bagi lelaki tua yang berantakan itu. Cara dia memandang Suzimo dipenuhi dengan kebanggaan. Kamar senjata roh di puncak senjata dipenuhi dengan senjata roh semu dan tingkat rendah. Adapun senjata roh kelas menengah, hanya murid sekte dalam dari wilayah yayasan pendirian yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya di Ethereal Peak. Sebenarnya, mengingat kemampuan Suzimo saat ini dalam penyempurnaan senjata roh kelas rendah tidak lagi menarik baginya. Namun, karena itu adalah kamar senjata roh sekte, dia memutuskan untuk pergi melihat ke dalam. Ada berbagai jenis senjata roh di kamar senjata roh. Apakah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran? Pria tua yang acak-acakan itu bertanya. Suzimo menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah Anda punya saran, Tuan? Memang, aku punya satu. Petik 2. Pria tua yang acak-acakan itu merenung sejenak sebelum berkata, kamu masih memiliki pertarungan dengan Feng Haoyu setelah 5 puncak saling berhadapan. Agar adil, Anda tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Petik 2. Itu jelas pernyataan yang halus. Kelima Master Puncak merasa bahwa Suzimo tidak memiliki peluang untuk menang. Pria tua yang berantakan itu melanjutkan, karena itu, aku sarankan kamu memilih senjata roh defensif tingkat rendah. Dengan begitu, Anda tidak akan terluka parah bahkan jika Anda kalah. Petik 2. Secara umum, senjata roh dibagi menjadi 3 jenis. Untuk senjata roh ofensif, yang paling umum adalah pedang terbang. Ada juga senjata roh defensif seperti perisai, baju besi dan cermin pelindung jantung. Terakhir, ada senjata roh pendukung yang datang dalam segala bentuk, ukuran dan kegunaan.
Untuk senjata roh ofensif, semakin banyak pola roh dan tingkat yang lebih tinggi, semakin banyak kekuatan membunuh yang mereka miliki. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi tingkat senjata roh pertahanan, semakin banyak kerusakan yang bisa mereka cegah. Su Zimo tidak berkomentar. Mengangguk kepalanya, dia memasuki kamar senjata roh. Barisan senjata roh ditampilkan dalam kamar senjata roh dengan pedang terbang mengambil alih mayoritas, ada yang kurang defensif dan mendukung senjata roh. Su Zimo melihat ke seluruh tempat dan tidak menemukan sesuatu yang berguna baginya. Untuk senjata roh defensif, dia bisa memperbaikinya kapan saja dan dia tidak harus memilih dari satu di sini. Adapun senjata roh lainnya, mereka tidak bernilai bagi kondisinya saat ini. Tepat ketika Su Zimo hendak secara acak memilih senjata roh dan pergi, dia melihat cahaya emas yang bersinar untuk sesaat di sudut matanya. Menghentikan langkahnya, dia berbalik untuk melihat. Setelah memeriksa tempat itu, dia tidak menemukan sumber cahaya kemasan. Dia berpikir bahwa dia melihat sesuatu. Berdiri tanpa bergerak di tempat dan berhenti sejenak, cahaya kemasan bersinar sekali lagi. Kali ini, Su Zimo melihatnya dengan jelas. Sumber cahaya emas berasal dari tanah di sudut bagian senjata roh pertahanan. Mengapa tanah memantulkan cahaya kemasan? Merasa ada sesuatu yang salah, dia berjalan mendekat untuk melihat lebih baik. Tanah sepertinya ditutupi oleh kain sutra emas yang penuh dengan debu. Sepertinya sudah lama ditinggalkan di sana tanpa ada yang peduli. Cahaya keemasan terpantul dari ini di bawah debu tebal yang menyelimutinya. Di kamar senjata roh, entah itu senjata roh semu atau inferior, semuanya ditempatkan di rak masing-masing. Apa alasan kain sutra emas dilemparkan ke tanah? Su Zimo menggunakan lengan bajunya untuk membersihkan debu, memandanginya dengan saksama. Kain sutra emas tampak seperti jenis baju besi bagian dalam yang defensif. Dianyam dengan benang emas, itu hanya lapisan tipis. Dengan lapisan debu tambahan yang menutupinya di tanah, sulit untuk melihatnya bahkan ketika orang-orang lewat. Itu, terlihat, menjadi senjata roh semu. Alasan mengapa, terlihat, adalah karena ada pola roh tunggal pada baju besi. Namun, itu dibagi menjadi beberapa bagian dan bahkan menyuntikkan roh ki untuk itu tidak cukup baginya untuk melepaskan kekuatannya sebagai senjata roh. Namun, ada yang aneh. Jika senjata roh menerima pukulan dahsyat, pola roh akan menghilang daripada membelah beberapa bagian. Bahkan, sebagian besar senjata roh akan berakhir juga. Namun, baju besi di depannya tidak hanya sempurna, pola arwahnya juga tidak hilang. Itu cukup kontradiktif. Su Zimo merenung sejenak dan memutuskan untuk mengambil senjata roh semu ini sebagai hadiahnya. Mengulurkan telapak tangannya, dia meraih baju besi emas di tanah dengan santai. Saat dia hendak berbalik dan pergi, ekspresinya berubah. Aku tidak bisa mengangkatnya. Armor sutra emas masih terbaring tak bergerak di tanah. Meskipun Su Zimo tidak mengaktifkan kekuatan darahnya, genggaman tunggal miliknya memiliki setidaknya 1 ton kekuatan. Bagaimana benda ini begitu berat? Su Zimo terkejut. Dengan menggunakan kedua tangan, dia meraihnya. Namun, baju besi bagian dalam emas hanya sedikit terangkat dengan sebagian besar masih di tanah. Akhirnya, Su Zimo mengerti mengapa baju besi bagian dalam emas dibiarkan begitu saja di tanah. Jika ditempatkan di rak batu, mereka akan hancur seketika. Hati Su Zimo bergerak. Dia melepas tas penyimpanannya dan menyalurkan darahnya. Seketika, matanya bersinar merah terang dan nadinya muncul. Ketika kekuatan yang mengejutkan meledak dari tubuhnya, dia menarik baju besi bagian dalam emas dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Tidak peduli seberapa beratnya sesuatu, itu akan menjadi ringan seperti udara di dalam tas penyimpanan. Perlahan, Su Zimo menyusun darahnya dan setelah wujud iblisnya menghilang, dia berjalan keluar dari kamar senjata roh. Apakah kamu memilih? Pria tua yang berantakan itu menunggu di luar saat dia bertanya pada saat Su Zimo keluar. Mengangguk-angguk, Su Zimo ragu-ragu sejenak sebelum berkata, aku melihat baju dalam emas yang aneh di dalam. Saya tidak tahu dari mana asalnya tetapi saya membawanya keluar. Petik 2. Armor emas dalam. Pria tua yang acak-acakan itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, ekspresinya berubah saat dia berseru, Mystic Gold Silk Armor. Armor sutra emas mistik. Jadi, itulah nama senjata roh semu itu, gumam Su Zimo pelan. Senjata roh semu. Tatapan pria tua yang berantakan itu menjadi aneh. Bukankah itu senjata roh semu? Saya melihat pola roh di atasnya, tetapi itu terpecah menjadi beberapa segmen dan tidak dapat digunakan. Bukankah itu dianggap sebagai senjata roh semu? Su Zimo bertanya. Pria tua yang acak-acakan itu tampak emosional ketika dia bertanya, Su Zimo, tahukah kamu berapa banyak nilai yang berbeda untuk senjata roh? 4. Rendah, menengah, superior, dan tertinggi, jawab Su Zimo.
Jeda sesaat, Su Zimo mengingat spekulasi yang telah dia lakukan sebelumnya dan melanjutkan, jika 4 pola roh menciptakan tingkat tertinggi, mungkin ada tingkat sempurna dengan 5 pola roh. Petik 2. Pria tua yang acak-acakan itu memberikan persetujuan dan mengangguk. Tidak buruk. Memang, ada senjata roh sempurna di atas tingkat tertinggi. Petik 2. Tepat setelah itu, pria tua yang acak-acakan itu bertanya lagi, tapi, tahukah Anda apa yang di atas tingkat sempurna? Masih ada lagi nilai sempurna. Su Zimo terkejut. Dengan suara yang dalam, lelaki tua yang acak-acakan itu berkata, Konate datang setelah sempurna. Hubungkan senjata roh. Petik 2. Apa itu senjata roh Konate? Mereka diciptakan oleh alam semesta dan terbentuk setelah menyerap jumlah ki roh yang tak berujung. Senjata roh sempurna memiliki 5 pola roh, tetapi senjata roh memiliki 6. Yang ke-6 dikenal sebagai pola Konate. Petik 2. Bab 120, kekuatan yang menakutkan menjadi 1000 tahun lalu. Pola koneksi. Su Zimo mengerutkan kening dalam pikiran yang dalam. Pria tua yang berantakan itu melanjutkan, segmen yang rusak pada Mystic Gold Silk Armor adalah pola yang disamarkan. Karena itu berhubungan, master perbaikan senjata postnatal tidak dapat membuatnya, tidak peduli seberapa kuat mereka. Petik 2. Su Zimo secara bertahap kembali sadar. Terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan, apa yang ingin Anda katakan adalah bahwa Mystic Gold Silk Armor adalah senjata roh bawaan. Dulu. Pria tua yang acak-acakan itu tenggelam dalam ingatan saat dia berhubungan perlahan, dikatakan bahwa 1000 tahun yang lalu, Mystic Gold Silk Armor adalah salah satu senjata roh pertahanan terkuat dan terkenal di dunia kultivasi. Namun, itu bertemu dengan kerusakan katastrofik dan 5 pola roh pasca kelahirannya dihancurkan, hanya menyisakan pola Konate yang dipecah menjadi beberapa segmen. Petik 2. Karena senjata roh yang sangat kuat, apa yang menghancurkannya? Su Zimo hanya bisa bertanya. Ada banyak hal yang bisa. Pria tua yang acak-acakan itu tertawa. Senjata roh Konate hanyalah senjata roh pada akhir hari. Senjata roh di atas adalah senjata Dharma. Untuk Golden Cores, senjata roh adalah jenis peralatan terbaik. Namun, begitu Anda mencapai ranah Naschen Soul, Anda secara alami akan dapat membuat senjata Dharma dan tidak akan lagi menggunakan senjata roh. Petik 2. Senjata Dharma yang kuat mampu melenyapkan senjata roh Konate. Itu adalah item pada level yang sangat berbeda. Petik 2. Su Zimo mengerti secara kasar. Tidak peduli seberapa tajam senjata di dunia fana itu, mereka dengan mudah dihancurkan oleh senjata roh para pembudidaya juga. Jadi, mengapa armor sutra emas mistik di kamar senjata puncak senjata? Su Zimo merasa bahwa itu adalah senjata roh bawaan, itu harus lebih kuat dari senjata roh lainnya bahkan jika itu dihancurkan. Pria tua yang berantakan itu menggelengkan kepalanya. Armor sutra emas mistik hanya memiliki pola konat yang rusak dan setara dengan senjata roh semu. Meskipun itu bisa memblok senjata tajam, itu tidak bisa bertahan melawan teknik roh tanpa pola roh. Petik 2. Dengan kata lain, meskipun pedang seorang kultivator tidak akan dapat memotong armor sutra emas mistik, energi yang dimiliki oleh pedang terbang masih akan menembus dan menghancurkan tubuh di bawah. Jika pihak lain adalah penggarap pendirian yayasan dan diserang dengan teknik roh, armor sutra emas mistik tidak akan berguna sama sekali. Pria tua yang berantakan itu melanjutkan, lebih jauh lagi, meskipun Mystic Gold Silk Armor dihancurkan, ia masih mempertahankan berat lamanya 5 ton. Kultivator mana yang bisa menanggungnya? Itulah alasan mengapa tidak ada yang menyentuhnya selama 1000 tahun terakhir. Itu hampir merupakan senjata roh yang tidak berguna. Petik 2. 5 ton. Bahkan saat itu, tidak banyak kor emas yang memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk memakainya. Petik 2. Seolah orang tua yang acak-acakan itu mengingat sesuatu, ekspresinya tampak agak sedih. Su Zimo secara alami tahu betapa berat armor sutra emas mistik. Jika dia tidak mengaktifkan kekuatan darahnya, dia tidak akan bisa mengangkat armor dalam yang tampak tipis itu. Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul ketika dia bertanya, karena armor sutra emas mistik ini ada di sini, apakah itu berarti bahwa seseorang dari sekte kita pernah memakainya? Pria tua yang acak-acakan itu tetap diam. Siapa orang itu? Apakah dia masih di sekte? Su Zimo bertanya karena penasaran. Mata pria tua yang acak-acakan itu berkibar. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak lagi berada di sekte kami dan aku juga belum pernah melihatnya. Saya hanya mendengar desas-desus tentang hal itu. Dikatakan bahwa dia adalah makhluk yang kuat dari sekte kami 1000 tahun yang lalu. Di wilayah utara daratan Tianhuang, ia tak terkalahkan di antara yayasan pendirian dan inti emas. Tidak ada orang yang bisa menantangnya. Su Zimo kaget. Seseorang yang tak terkalahkan melalui seluruh dunia. Seberapa mengerikan itu? Apa yang terjadi setelah itu? Su Zimo bertanya segera. Aku tidak yakin. Namun, rumor tentang dia menghilang setelahnya.
Apakah dia mati? Suzimo mengerutkan kening dan berpikir pada dirinya sendiri, tidak, seseorang yang kuat tidak akan mati semudah itu. Tapi mengapa orang itu tidak lagi berada di sekte dan sepertinya orang tua yang berantakan tidak mau membicarakannya? Apakah dia melakukan semacam pelanggaran? Setelah keheningan sesaat, lelaki tua yang acak-acakan itu melanjutkan, sejak sekte kami membentuk formasi 8 kesulitan, hanya ada 2 orang yang melewatinya sepenuhnya. Satu adalah Anda, dan yang lainnya adalah dia. Mulut Suzimo terbuka sedikit. Pria tua yang acak-acakan itu melambaikannya, tampak kesal. Kembalikan armor sutra emas mistik dan pilih item lain. Kamu tidak bisa menggunakannya lagi. Petik 2. Mengingat situasi Suzimo saat ini, Mystic Gold Silk Armor tidak cocok untuknya. Namun, untuk beberapa alasan, Suzimo merasa bahwa ia mungkin dapat memanfaatkannya di masa depan. Setelah beberapa saat ragu, Suzimo berkata dengan suara yang dalam, "Terima kasih, Tuan, tapi aku masih memutuskan pada Mystic Gold Silk Armor." Sambil mengerutkan kening, pria tua yang berantakan itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya menghela nafas. "Terserah kamu. Namun, berhati-hatilah saat bertarung melawan Feng Haoyu. Jika Anda berpikir bahwa Anda tidak bisa memenangkannya, akui saja kekalahan dan jangan gegabah." Petik 2. Suzimo bisa menceritakan kekhawatiran lelaki tua yang berantakan itu dan menjawab sambil tersenyum. "Ngomong-ngomong, Tuan, aku punya pertanyaan tentang penyempurnaan senjata." Suzimo mengubah topik dan bertanya, "Sejujurnya, Tuan, aku sudah berhasil memperbaiki senjata roh kelas rendah sebelum pertarungan. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, aku hanya tidak bisa mengumpulkan pola roh kedua tidak peduli apa. Apakah Anda tahu mengapa?" "Haha." Pria tua yang berantakan itu tidak bisa menahan tawa. "Lat, kamu benar-benar menyembunyikan dirimu dengan baik. Jadi, Anda sudah menyempurnakan senjata roh kelas rendah. Tidak buruk, tidak buruk." Secara otomatis, lelaki tua yang berantakan itu berpikir bahwa Suzimo hanya memperbaiki satu senjata roh tingkat rendah. Setelah tertawa, dia berkata, "Sebenarnya, langkah penyempurnaan senjata yang paling sulit adalah mengumpulkan roh. Namun, langkah yang paling penting sebenarnya adalah penempaan. Itu adalah langkah yang membutuhkan banyak teknik. Di dunia kultivasi, sekte yang berspesialisasi dalam perbaikan senjata semuanya memiliki teknik temper unik." Petik 2. Ada banyak kotoran dalam komponen roh dan memanfaatkan api roh saja tidak cukup untuk membersihkan mereka semua. Beberapa kotoran sisa hanya bisa dibersihkan melalui teknik tempering canggih. Jika skill penempurmu lemah dan ada terlalu banyak pengotor, senjata roh palsu tidak akan mampu menahan besarnya pola roh kedua yang dikumpulkan dengan paksa. Itulah sebabnya pengumpulan roh akan gagal dan senjata roh akan meledak. Petik 2. Tiba-tiba, Suzimo tercerahkan. Alasan mengapa dia tidak bisa mengumpulkan pola roh keduanya bukan karena metode pengumpulan rohnya atau kualitas komponen rohnya, itu karena keterampilan temperarnya tidak cukup baik. Pria tua yang berantakan mengatakan, "Saat ini, sekte kami tidak memiliki teknik penempaan yang benar-benar bagus. Tapi, jangan khawatir tentang itu. Serahkan padaku." "Iya." Suzimo dapat dengan jelas merasakan kepedulian dan cinta lelaki tua yang berantakan itu, yang tidak bisa dipalsukan. Setelah membungkuk dalam-dalam, Suzimo pergi dengan pedang terbangnya. Pria tua yang acak-acakan itu mengerutkan kening ketika dia melihat ke belakang Suzimo. Sebenarnya, dia sudah mencari teknik tempering canggih di luar sejak Suzimo memupuk Spirit Fire level 3-nya karena dia ingin membantu yang terakhir meningkatkan keterampilan penyempurnaan senjatanya. Namun, sebagian besar teknik temper adalah rahasia sekte dan sulit bagi orang luar untuk mendapatkannya. Mutiara itu tertutup debu. Sayang sekali, pria tua yang acak-acakan itu menghela napas dalam diam. Dia merenungkan bagaimana dia harus mencari teknik tempering yang cocok untuk Suzimo setelah 5 puncak face-off berakhir. Tiba-tiba, ekspresi pria tua yang berantakan itu berubah ketika dia mengingat detail yang hampir diabaikan. Armor sutra emas mistik memiliki berat 5 ton. Sebagai prajurit refinement level 8 Ki, bagaimana Suzimo berhasil memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya? Semakin orang tua yang berantakan itu memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Setelah mondar-mandir untuk waktu yang lama, ia memutuskan untuk meninggalkan pikiran untuk bertanya kepada Suzimo tentang hal itu. Sepertinya muridku ini juga tidak sesederhana itu.